Halo Tribuners, jumpa lagi dengan kami di acara Bincang Bola. Semoga Anda semua sehat. Nah, pekan ini kayaknya sangat seru nih. Mulai dari Sabtu, Minggu, Senin. Itu laga penentuan di laga-laga Eropa. Ada Liga Spanyol, ada Italia, ada Inggris, ada Prancis sebenarnya. Tapi kayaknya kita ngobrolin aja yang tiga besar ya. Tiga Ya, kompetisi besar. Nah, saya tidak sendirian hari ini. Ada Bung Opik. Selamat sore Bung Opik. selamat sore Bung Tarsi. Oke, sehat kan? Alhamdulillah Bung. Oke, nah ini kayaknya akan asik nih, kan ada Liverpool. jadi, jadi mulai dari mana nih? Liverpool atau kita mulai dari Liga Spanyol? Boleh Liga Inggris aja dulu ya Bung ya. Dari Liverpool ya? Oke, Liga Inggris. Oke, Siap. nah Liga Inggris sebenarnya sudah ada juaranya. Sudah 1-2 minggu lalu ada Manchester City dan posisi 2 juga sudah diamankan Manchester United. Tetapi di dua slot tersisa untuk Liga Champion musim depan itu masih diperebutkan 3 tim. Nah, ada Chelsea, ada Leicester City, dan ada Liverpool. Liverpool ini cukup mengejutkan karena sempat ada di 8 besar bahkan ya, posisi Ya. 8, kemudian naik sedikit dan pekan lalu diselamatkan oleh kipernya Alisson Becker. Nah, Hmm. kira-kira bagaimana nih peluang 3 tim ini untuk pertandingan hari Minggu nanti, Minggu malam? Ya, persaingan untuk empat besar di Liga Inggris musim ini memang sangat seru, terutama di akhir-akhir kompetisi ya, di akhir ketika menyisakan satu pertandingan masih ada 3 tim yang berpeluang untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Mereka harus Ya, bersaing hingga titik darah penghabisan di musim ini. Melihat lawan-lawan yang akan dihadapi oleh masing-masing tim, betul. yang paling berat saya kira Leicester karena mereka harus berhadapan dengan Tottenham Hotspur yang Tottenham Hotspur sama-sama ya. istilahnya sama-sama tim besar, meskipun Tottenham lagi ancur-ancuran juga ya musim ini setelah mereka gagal masuk ke Liga Champion, Mourinho dipecat segala macam, dan ya ini jadi istilahnya uh, inilah pertaruhan terakhir Tottenham di musim ini. Apakah mereka memang akan melepas begitu saja laga ini atau memberikan perlawanan kepada Leicester sehingga mungkin Leicester tidak bisa masuk ke Liga Champions musim depan. Iya. Kalau kalau melihat 3 tim ini, yang Iya. paling diuntungkan sebenarnya Liverpool karena mereka main di kandang. Oke, Pertandingan main di terakhir kandang ya mereka akan lawan melawan Crystal Palace. Crystal Palace yang Oke. ya posisinya ada di papan tengah tapi di bawah gitu. Mereka Crystal Palace ada di posisi 13. Iya. Nah, sementara Chelsea ya mereka harus melawat ke Villa Park, melawan Aston Villa yang kadang-kadang bisa mengejutkan tim-tim besar gitu. Iya. Gitu, Bung Tarsi. Oke, menarik juga ngobrolin soal Leicester tadi dan Spurs. Mereka kan sama-sama kalah ya di pekan ini. Tetapi Mm-mm. mungkin Leicester sedikit diuntungkan karena mereka ya mungkin kemarin ada kepleset karena euforia juara Piala FA. Nah, Dan sebenarnya mereka tidak ada beban kalaupun misalnya tidak ada lolos di Liga Champion, mereka sudah lolos di Eropa. Tetapi apakah ini akan menjadi perpisahan untuk Kane karena ada kabar Kane akan meninggalkan Spurs dan mungkin ya, Ryan Mason juga gitu pelatihnya. mm. Ya, setelah gagal, bisa dibilang gagal totalnya di beberapa musim terakhir, Tottenham eh, terancam oleh eksodus pemain-pemainnya karena Tottenham dihuni oleh pemain-pemain yang punya nama besar. Iya. Mereka pasti ingin merasakan gelar juara, dan itu tidak bisa dirasakan di Tottenham di musim-musim Iya sih. belakangan ini ya, sampai dengan musim ini ya. Pemain semacam Harry Kane kan labelnya bintang, dia pemain timnas, striker yang handal. Iya. Sayang kalau misalnya menghabiskan waktu untuk bersaing di papan tengah.
Oke. Dia seharusnya menghabiskan waktu, menghabiskan karirnya untuk bersaing di papan atas dan memperebutkan gelar juara ya. Oke. Jadi bisa jadi ya ini semacam ajang ajang promosi juga lah untuk pemain-pemain Tottenham yang Menaikkan daya dalam tawar tanda kutip berarti ya? sudah tidak betah di menaikkan daya tawar untuk ya tidak betah di White Hart Lane, dan Iya. ini saatnya mereka bisa istilahnya punya peluang, dan secara peluang kedua tim ini sama-sama, karena mereka kedua sama-sama sering ada di papan atas ya, pertarungannya bakal sengit gitu Bung Tasik. Oke. Nah, tapi di sisi lain juga lawan mereka ini kan poinnya dengan Liverpool sama dengan Chelsea hanya selisih satu. Tapi Chelsea juga eh, meskipun Aston Villa tidak punya kepentingannya lagi ya sebenarnya ya. Iya, Eh, ya Aston Villa memang tapi mereka mereka sudah mengalahkan Tottenham Hotspur aman lah kemarin. istilahnya. Nah, gimana itu? Ya, sebenarnya belum ada yang, meskipun memang Chelsea juga melawannya Aston Villa yang istilahnya sudah tidak ada kepentingan lagi, sudah Iya, aman untuk tetap di Liga Primer musim depan, tapi ya iya, harus diwaspadai juga karena kadang ya kadang-kadang tim-tim ya istilah tim-tim mediocre seperti ini memang pemain-pemainnya punya punya apa sih semangat yang tinggi juga gitu, Bung Tarsi, karena mereka iya, mereka pertama mereka tidak mau kalah, mereka meskipun ada di papan tengah, mereka ingin menunjukkan bahwa mereka juga bisa bersaing sebenarnya dengan tim-tim lain, dan hal-hal seperti ini yang harus diwaspadai oleh hmm, tim-tim besar yang ya sekarang sedang ya seperti Chelsea yang sekarang sedang berusaha untuk iya, bermain kembali di Liga Champion musim depan. iya. Nah kan kemarin Chelsea sudah kehilangan Piala FA ya dikalahkan Leicester. Kemudian satu pekan setelah hari Minggu nanti itu ada pertandingan final Liga Champions dengan Manchester City karena Manchester City sudah juara, dia sudah istirahat lama tuh. Apakah ada kemungkinan misalnya Chelsea mengorbankan dulu deh laga ini dengan mengejar Liga Champions selain mendapatkan gelar, mereka juga sudah akan dipastikan untuk tampil di musim depan karena Ya, juara bertahan. Apakah ada skenario seperti itu atau memang seperti apa? saya kira skenario itu akan sangat berisiko, Bung Oh Tasi, ya, karena oke. uh, karena memang mereka bisa menang lawan lawan Manchester City di Liga Primer ya Ya, beberapa pekan lalu, tapi ini Liga Champions final hanya satu pertandingan, kalah ya sudah, kalah berarti tidak dapat apa-apa gitu. ya, Kalau di Liga Primer kalah masih ada istilahnya, masih ada laga berikutnya untuk ya, diperjuangkan, tapi ini laga terakhir Liga Champion, dan memang mereka punya kesempatan untuk menang karena sudah saling mengenal ya. Chelsea sudah mengenal City, City sudah mengenal Chelsea, dan kemarin juga sepertinya Thomas Tuchel sudah punya apa sih formula untuk meredam bagaimana ya, ganasnya Manchester City di musim ini. ya, Tapi itu sangat beresiko jika memang harus mengorbankan laga terakhir ini dan habis-habisan di lawan City. Karena ada jeda 1 minggu, saya kira Chelsea punya banyak waktu untuk merecovery kondisi pemainnya, sehingga mereka bisa habis-habisan di mana di Liga Primer, laga terakhir Liga Primer, dan bisa ya. habis-habisan di laga final Champion nanti lawan Manchester City. Berarti aman dulu tiga-tiga champion musim depan akan lebih tenang untuk di final Liga Champions ya begitu kira-kira ya. Ya, Oke. gitu. Nah, Daripada dari sini gagal, di sana gagal, udah gagal pusing hilang aja. semua berarti. Oke. Nah, kita beralih nih ke Liverpool. Ada yang memprediksi bahwa Liverpool justru akan finish di posisi ketiga lah karena lawannya Crystal Palace ya. Papan bawah lah, tetapi Liverpool juga kadang-kadang terpeleset lawan tim-tim papan bawah. Nah, kemarin sudah Ya, ada hampir imbang ya di pekan lalu untuk ada kiper ada Alisson yang bikin sejarah. Nah, kira-kira gimana akhir pekan ini Liverpool lawan Crystal Palace?
Ya, ini jadi final versi Liverpool musim ini. Jadi Iya. mereka Mhm. berjuang di laga terakhir untuk mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Iya. Eh, akan sangat istilahnya penurunan penurunan pencapaian jika Liverpool gagal masuk ke Liga Champions Iya. musim musim depan karena mereka sudah ya istilahnya tidak bisa mempertahankan Liga Primer, Mhm. di Liga Champions juga mereka kalah lawan Madrid, terus di piala-piala domestik juga mereka tersingkir di babak-babak, bisa dibilang di babak-babak awal, dan ya inilah penebusan dosa bagi Liverpool untuk fansnya Mhm. di musim ini bahwa Iya. mereka harus bisa ke Liga Champions. Saya kira di beberapa pertandingan terakhir Iya. Liverpool sudah mulai menemukan cara untuk menang, Salah. meskipun kadang harus dengan susah payah, Iya. seperti lawan West Brom dua pertandingan Iya. sebelumnya ya. Tadi malam mereka di pertandingan terakhir mereka ya tadi malam mereka menang cukup meyakinkan lawan Burnley. Burnley betul Ya, ya. jadi ketika mereka Hmm. kesulitan untuk menang, ternyata mereka punya cara dan Iya. Alisson bisa menjadi penyelamat dengan golnya yang Iya. sangat spektakuler kalau menurut saya. Akhirnya Firmino juga hidup lagi ya kayaknya sekarang ya. Sudah bisa dia. Ya, Iya. Firmino sempat menjadi sasaran kritikan karena torehan golnya yang minim, Iya. tapi ketika melawan United dia istilahnya membuktikan diri. Iya. Begitu juga tadi malam melawan Burnley dia bisa bermain bagus di beberapa pertandingan terakhir. Firmino bermain bagus, dan ketika Hmm. Diego Jota sekarang sedang cedera, sepertinya trio Firmansyah ini lagi lumayan akur lah Udah ya setelah kelihatan akur sempat. ya. Lagi akur-akurnya karena mereka pengen main Iya. juga di Liga Champions musim Iya. depan, dan kalau nggak akur bahaya ini buat Wah, hebat Liverpool. Liverpool. Oke lah. Nah, kita mungkin akan stopkan Liga Inggris, tapi saya ingin tahu kira-kira prediksi akhir nih di posisi empat besar karena sudah ada City, sudah ada MU. Nah, dua posisi di empat besar kira-kira urutannya seperti apa? Siapa dan bagaimana? Saya kira yang akan menemani City dan United adalah Liverpool dan Chelsea. Liverpool masih Liverpool dan Leicester Chelsea ya. karena udah juara Piala FA, jadi ya nggak itulah, dia main di Liga Eropa aja. Eropa. Oke. Ya. Oke ya. Untuk Liverpool kita stopkan dulu. Untuk bukan Liverpool. Untuk Liga Inggris. Oke, kita ini akan seru karena setelah itu hari Minggu sebenarnya Sabtu sudah ada Liga Spanyol. Liga Spanyol itu memang menyisakan eh, dua tim yang berkompet untuk rebut juara ya. Ada Atletico Madrid dan Real Madrid. Sudah tim sekota ini. Atletico sudah dua kali dikalahkan Madrid di Liga Champions dan mungkin ini akan jadi ajang balas dendam. Tetapi juga Hmm. bagi Real Madrid ini akan menjadi satu-satunya gelar musim ini. Sama-sama berebut gelar ini, udah tersisa ini. Nah, kira-kira bagaimana hari Minggu nanti ini? Hari Sabtu maksudnya. Hari Sabtu ya. Iya, Ya, hari ini Sabtu. hari Sabtu malam akan jadi malam yang sangat dinantikan oleh penduduk Madrid ya, karena ada duo Madrid yang Iya, bertarung habis-habisan untuk menjadi juara. iya, Melihat lawan yang dihadapi, kalau melihat permainan memang iya, sejauh ini mereka cukup konsisten meskipun Atletico agak cenderung menurun dan iya, Madrid juga agak cenderung menurun, tapi mereka musim ini sudah bertarung habis-habisan. iya, Tapi melihat pertandingan dan melihat lawan yang dihadapi, Atletico Madrid akan sangat diuntungkan di hari Sabtu malam nanti karena mereka akan bermain dengan Valladolid yang sudah pasti degradasi ya terdegradasi. betul ya. Sementara eh, Real Madrid mereka harus berhadapan dengan tim kuat lainnya yaitu Villarreal. Villarreal. Meskipun memang Iya, Villarreal secara ini sudah tidak apa sih, tidak bisa lagi masuk ke zona Liga Champions. iya, Tapi jangan lupa Villarreal adalah tim yang juga akan berlaga di final, dan ini yang harus
diwaspadai oleh Real Madrid. Iya. Nah, betul ini Villarreal memang sedang berusaha untuk lolos langsung ke Liga Champions sebenarnya ya. Nah, kemudian mereka sebenarnya ada final juga nih di Piala Eropa lawan uh, Manchester United. United. Itu hanya berselang beberapa hari sih. Apakah akan di seperti yang pertanyaan sama seperti Chelsea, apakah akan mengorbankan dulu ini uh, di lawan Madrid karena fokus di Piala Eropa atau mereka akan mengalahkan Madrid supaya Piala Eropa musim depan juga aman gitu? Memang untuk zona champion di Spanyol sudah slotnya sudah terisi semua. Yeah. Ada dua tim 5 ke 6 mereka akan masuk dalam Liga Eropa, dan Villarreal memang masih belum aman karena harus bersaing dengan Sociedad dan juga Real Betis. Yeah. Tapi secara melihat apa sih istilahnya, melihat klasmen, Villarreal sebenarnya sangat sedikit diuntungkan karena mereka bermain di kandang. Yeah. Punya catatan gol yang bagus dibandingkan dengan Betis, meskipun mereka kalah juga bersaing dengan Sociedad, tapi ini jadi istilahnya jadi satu keuntungan buat Villarreal ya, karena Betis sendiri mereka akan tandang ke Celta Vigo, lalu Sociedad akan tandang ke Osasuna. Yeah. Ini yang mereka bertiga sama-sama main tandang, meskipun memang berat bagi Villarreal karena mereka harus tandang ke Real Madrid. Tapi ya ini kesempatan terakhir jika memang mereka ingin memastikan tempat di Liga Eropa, ya mereka harus menang meskipun ada jalur khusus gitu ya ketika mereka bisa menjadi juara Liga Eropa, tapi itu juga sangat riskan karena ya mereka bermain melawan dua tim raksasa di dua pertandingan terakhir ini, melawan Real Madrid dan Manchester United, dan mereka belum tentu bisa mengalahkan MU, belum tentu bisa mengalahkan Madrid, jadi harus fight di pertandingan terakhir. Nah, kemudian Real Madrid sebenarnya ada isu juga bahwa Zidane akan pergi di akhir musim, dan sudah Real Madrid sudah mendekati mantan pelatih AC Milan dan Juventus Allegri. Nah, apakah itu akan berpengaruh ke timnya Zidane ini di pertandingan terakhir? Isu itu. Saya kira kepergian Zidane memang akan sangat disalahkan oleh banyak pihak. Musim ini tidak begitu bagus, tapi lihat Zidane di beberapa musim terakhir. Zidane bisa sangat konsisten, dan dia jadi ikon Madrid, dan sekarang jadi pelatih juga cukup sukses di Real Madrid. Jika memang akan hengkang, saya kira para pemain Madrid juga sudah tahu risiko seperti apa tim sebesar Real Madrid. Pelatih datang dan pergi, yang mereka harus bisa fokus konsisten untuk berjuang karena mereka membela Madrid, bukan dengan Zidane. Minimal juga kasih kado manis perpisahan untuk Zidane ya kalau memang harus pergi ya. Hanya memang benar. Tapi kalau mau prediksi nih, siapa yang akan keluar sebagai juara? Melihat lawan yang dihadapi di pertandingan terakhir, saya kira Atletico Madrid berpeluang lebih besar. Bisa jadi juara. Oke, kayaknya kita beralih lagi nih. Madrid sudah, Inggris sudah. Nah, kita beralih ke Italia. Nah, sebenarnya kemarin ini terutama fokusnya orang-orang sekarang ke Juventus. Juventus itu langganan Liga Champions dari tahun 90-an, tidak pernah hilang sejak itulah. Kecuali waktu mereka turun ke Serie B. Nah, itu memang mereka kehilangan jatah Liga Champions. Tetapi musim ini dengan pelatihnya yang masih baru, belum berlatih, Andrea Pirlo, tapi mereka kemarin sudah juara Coppa Italia ya, lawan Atlanta. Nah, sekarang mereka harus minta bantuan Atlanta nih.
supaya Ngalahin Milan ya. ngalahin AC Milan. Juga ada Napoli di sana yang akan Hmm, berebut. Itu temannya Pirlo juga itu, pelatihnya Gattuso. Nah, kita Gattuso. persaingan gimana ini di empat besar itu? Hmm. Ya Juventus musim ini di luar prediksi mungkin ya, Iya ya. Bung Taris. Mereka sempat main bagus, tapi ya tidak konsisten dan akhirnya harus terseok-seok. Iya. Meskipun tidak terseok banget ya gitu ya, tapi mereka ya harus memastikan diri lolos ke Liga Champions di detik-detik akhir, Iya. memastikan diri lolos atau tidak ke Liga Iya. Champions di detik-detik akhir. Biasanya mereka ada di posisi ya 1, 2, 3 lah ya Iya. biasanya. Tapi ya musim ini dia anomali buat Juventus Iya. dan mereka harus siap-siap kalau misalnya memang tidak bisa berlaga di Liga Champions musim depan dan berlaga di Liga Eropa. Iya. Karena memang AC Milan lawan Atalanta memang dua tim ini tim besar, tapi ya Iya. harus hati-hati juga gitu Juventus bahwa ketika misalnya Atalanta mainnya seperti lawan Juve dan Milan bisa main bagus, ya Milan bisa memenangkan pertandingan. Begitu juga dengan Napoli karena mereka main kandang, terus lawannya Verona, Iya. bisa jadi Napoli memetik poin penuh. Dan sementara Juventus harus bertandang ke Bologna dan ya mereka harus mengeluarkan kemampuan terbaiknya di musim ini dan tidak bergantung ke apa sih istilahnya ke tim lain. Iya. Meskipun memang mem, berharap dua saingan mereka Milan dan Napoli terpeleset sehingga tiket Liga Champions bisa digenggam oleh si Iya. dua. Nah, ini kan kebetulan ini musim ini kalau lolos Liga Champions ini akan menjadi musim musim baru lah dalam tanda kutip untuk AC Milan karena sudah lama meskipun mereka sebenarnya berstatus raja kedua ya setelah Real Madrid Liga Champions, tapi mereka sudah lama tidak ikut di Liga Champions. Pasti kemungkinan mereka mati-matian. Nah, kalau Juventus ini misalnya gagal di Liga Champions, akankah eh, Piala Coppa Italia kemarin menyelamatkan nasibnya Andrea Pirlo yang sebenarnya masih ingin di Juventus atau seperti apa nanti? Ya, Andrea Pirlo dikenal sebagai pemain yang handal ya, tapi ketika sebagai seorang pelatih dia belum terbukti. Juventus mungkin gambling istilahnya ketika mendatangkan Pirlo, Ya, meskipun eh, di awal-awal sempat memberikan secerca harapan lah buat Juventus. ya, Tapi ya melihat perjalanan musim ini ya wajar jika Andrea Pirlo mengatakan apa sih pesimistis dia akan dipertahankan oleh direksi ya, Juventus ya karena melihat komposisi pemain, melihat sokongan dana dan segala macam, Juventus sebenarnya tidak layak untuk bersaing masuk zona Liga Champions, apa istilahnya memperebutkan posisi 3 dan 4 gitu. iya, Jadi ya bisa jadi kalau misalnya gagal dan kalaupun toh misalnya berhasil lolos ke Liga Champions bisa jadi Andrea Pirlo kehilangan pekerjaannya. oh, tidak menjamin ya, tiga-tiga tidak menjamin. Kalau saya kira tidak menjamin karena mereka mungkin petinggi-petinggi Juventus melihat perjalanan Juventus di musim ini gitu. Jadi bukan hanya perjalanan di Liga Italia tapi juga perjalanan di kompetisi Eropa seperti apa Iya. secara keseluruhan mereka sejauh ini Pirlo kurang meyakinkan lah di Oh, Juventus. kurang meyakinkan, oke. Nah, kalau kalau mau prediksi nih, lihat lawan-lawannya, Atalanta sebenarnya sudah pasti ya lolos Liga Champions ya. Kalau Atalanta nilainya sih masih sempat kekejar, cuma kalau saya baca-baca di beberapa media, udah pasti karena kalau ngelihat selisih gol ya. sangat sulit untuk dikejar oleh Juventus kecuali Juventus menang 9-0 Oh, oke. atau Atalanta kalah 9 karena perbedaan golnya sangat jauh 9 gol. Oke.
Kayaknya kemungkinan ini akan menguntungkan AC Milan kalau begitu, karena kalaupun Atalanta kalah, dia tidak kehilangan apapun gitu, kecuali gengsi lah, Hmm. atau Hmm. mungkin mengobati kekalahan kemarin dari Juventus. Mungkin seperti itu Ya. ya. Ya betul. Eh, Mungkin mereka ingin menambah, ya istilahnya di tim-tim di Italia ingin menambah luka Juventus lah, sehingga hmm, bahwa mereka tidak bisa lolos ke Liga Champions di musim ini. Oke. Nah, kalau kalau begitu kesimpulannya bahwa nanti kemungkinan yang lolos itu tetap Milan dan Napoli, Juventus tidak. Iya, bisa jadi karena pertama Napoli mereka yang pertama akan sangat diuntungkan adalah Napoli ya, karena mereka melawan Verona. Ya, Atalanta Milan, saya kira Milan akan berjuang habis-habisan juga dengan Juventus. ya, Tapi kemungkinannya ya Milan bisa mengalahkan Atalanta, sehingga ya. ketika misalnya Juventus bisa menang lawan Bologna pun akan sangat sulit bagi Juventus untuk menyalip Milan dan Napoli. Oke. Siap, terima kasih Bang Opik. Nah, kita Tribuners. Jadi kita tadi membicarakan sebenarnya mulai dari Liga Spanyol ya. Kalau kalau diurutkan ya, per hari. Nah, Bung Opik Waduh, tadi sudah memprediksi bahwa di Liga Spanyol kemungkinan besar Atletico Madrid akan menjadi juara, tetapi dengan catatan Atletico-nya harus menang karena kalau seri dan Madrid yang menang, Atletico akan tergusur. Nah, kemudian kira-kira seperti kita akan tunggu dari Sabtu malam, kemudian hari Minggu malam itu nanti kita masih menantikan dua slot tersisa untuk zona Liga Champions musim depan itu diperebutkan Chelsea, Liverpool dan Leicester. Dan Bung Opik sudah bilang tadi yang akan masuk Chelsea dan Liverpool. Kira-kira seperti itu. Dan Liga Liga Italia itu hari Senin ya. Dua slot terakhir itu masih jadi rebutan Milan, Juventus, Napoli, ini semuanya tim besar dan ini akan menjadi kesempatan pertama sejak bertahun-tahun untuk Milan masuk Liga Champions. Kemudian ini juga mungkin akan menjadi mimpi buruk bagi Juventus untuk setelah bertahun-tahun main Liga Champions tidak main Liga Champions padahal sudah ada Cristiano Ronaldo. Tapi kita tunggu juga itu hari Senin dan ini akan menjadi pekan yang akan sangat menegangkan, akan sangat seru. Ada yang akan merayakan dengan senang dan ada yang mungkin akan bersedih. Tapi itulah sepak bola, kita tunggu. Dan itulah akhir perbincangan bincang bola kita hari ini. Bang Opik, terima kasih untuk waktu dan analisisnya. Kita tunggu sama-sama akhir pekan ini. Selamat sore.